Baik, perkenalkan kami dari kelompok Batu 10. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem kontrol motor bertingkat dengan pengamanan interlock. Di sini anggota kelompoknya ada Yohanes, Jonathan, Glenn, Yosef, Nurhadi, dan Gabriel. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis I/O atau input-output. Secara garis besar, sistem ini dirancang untuk mengendalikan 5 buah motor secara berurutan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Yang pertama ada input atau masukan. Di sini terdapat total 8 perangkat masukan yang berfungsi untuk memberikan perintah maupun mendeteksi kondisi sistem. Yang pertama ada satu tombol start, berfungsi sebagai pemicu awal untuk memulai seluruh jalannya sistem. Lalu yang kedua, satu emergency stop, sebuah tombol pengaman utama yang berfungsi untuk menghentikan seluruh sistem secara instan jika terjadi kondisi darurat. Lalu ada 5 sensor overload. Komponen ini sangat krusial karena bertindak sebagai proteksi individual untuk mendeteksi arus lebih pada tiap-tiap motor. Lalu yang terakhir ada satu tombol reset, digunakan untuk mengembalikan kondisi sistem ke pengaturan awal setelah terjadi interupsi atau ketika siklus kerja telah selesai. Lalu ada komponen output atau keluaran. Pada bagian output, sinyal pemrosesan dari PLC akan disalurkan ke beberapa komponen beban dan indikator. Yang pertama ada 5 kontraktor motor, berfungsi sebagai saklar daya utama untuk menggerakkan kelima motor listrik. Lalu ada lampu run, lampu indikator visual yang menandakan bahwa sistem sedang berada dalam mode operasi normal. Lalu ada lampu alarm, lampu indikator penanda gangguan fault yang akan menyala jika sensor overload mendeteksi adanya masalah. Lalu ada lampu reset, lampu indikator yang menandakan bahwa proses atau siklus telah selesai dan sistem siap diatur ulang. Lalu ada proses kontrol PLC. Seluruh komponen I/O tadi akan diatur oleh program PLC berdasarkan 4 logika kontrol utama. Yang pertama ada sequential control. Motor akan menyala secara berurutan mulai dari motor 1 hingga motor 5. Lalu yang kedua ada timer delay 5 detik tiap tahap. Terdapat jeda waktu selama 5 detik pada tiap-tiap tahap perpindahan dari satu motor ke motor berikutnya. Lalu ada counter 5 siklus. Sistem ini dirancang untuk bekerja secara otomatis dan akan berhenti setelah menyelesaikan total 5 kali siklus kerja. Dan terakhir ada safety interlock dan fault detection. Sistem ini dilengkapi pengunci keamanan otomatis jika salah satu sensor overload mendeteksi kesalahan atau fault. Maka sistem ini akan langsung mengunci dan menghentikan operasi demi keselamatan kerja. Baik teman-teman semua ya, seperti yang bisa kita lihat di sini ada flowchart. Mungkin sedikit kecil untuk gambarnya. Jadi saya pecah menjadi dua bagian. Kita mulai dari start. Jadi proses pertama itu start. Kemudian PLC melakukan pengecekan interlock dan proteksi, yaitu kondisi emergency stop serta overload motor 1 sampai dengan motor yang kelima. Nah, jika terdeteksi adanya gangguan, maka sistem masuk ke fault state 201 on. Seluruh motor off dan menunggu reset. Nah, jika kondisi normal, operator akan menekan tombol start sehingga sistem masuk ke kondisi run 200 on. Selanjutnya motor bekerja secara berurutan, yaitu sequential operation dengan delay 5 detik menggunakan timer. Jadi, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, motor 1 on, kemudian timer 1 5 detik, motor 2 on, dilanjut dengan timer 2 selama detik, dan begitu seterusnya hingga motor 5 on, kemudian timer 5 selama 5 detik. Setelah seluruh motor aktif dan timer 5 selesai, counter C0000 bertambah 1 sebagai penanda satu siklus telah selesai. Jika counter kurang dari 5, proses diulang dari motor 1. Jika counter sama dengan 5, sistem berhenti otomatis
lalu seluruh motor off dan kembali ke kondisi menunggu reset. Oke, di sini saya akan menjelaskan leader diagramnya. Yang pertama dimulai dari start. Ketika tombol start ditekan, maka set atau kami menggunakan ini sebagai lock, dia akan mengunci seperti itu. Ketika ditekan mengunci, jadi karena alamatnya 20.00, maka lock ini di sini akan hidup dan akan menghidupkan motor. Jadi di sini ada untuk tombol stop, ada overload motor 1 sampai overload motor 5. Jadi ketika salah satu dari overload ini menyala atau ada indikasi overload, maka motor run tidak akan bisa menyala. Yang artinya program ke bawahnya atau logika ke bawahnya tidak akan bisa berjalan. Selanjutnya, ketika motor run sudah hidup, maka bisa menghidupkan motor 1. Dengan motor 1 ini hidup selama 5 detik karena di sini kita menggunakan timer 50. Di sini berarti adalah timer 5 detik. Selanjutnya, di setelah 5 detik maka dia bisa menghidupkan motor 2. Motor 2 ini juga sama dengan timer 5 detik. Jadi motor 2 ini bisa hidup kalau motor 1 sudah hidup. Seperti itu. Masuk lagi ke motor 3. Motor 3 akan hidup ketika motor 2 dan motor 1 hidup. Dengan waktu 5 detik juga. Setelah 5 detik baru dia menghidupkan motor 4. Dan motor 4 bisa hidup kalau motor 3 dan motor 2 dan motor 1 itu hidup juga. Jadi ada pengamannya. Jika salah satu saja ada kendala atau mati, maka tidak bisa hidup. Sama juga ke motor 5. Motor 5 akan menyala kalau motor 4, motor 3, motor 2, dan motor 1 hidup. Jadi setelah motor 5 hidup, maka akan mereset si counter. Bukan jatuhnya dia ini kan ada setnya. Setnya ini saya buat 5 kali. 5 kali. Jadi untuk menghitung perulangan dari motor 1 ke motor 5, ulang lagi ke motor 1 sudah berapa kali. Jadi ketika sudah 5 kali, maka dia akan menyalakan lampu preset di sini. Seperti itu. Jadi fungsinya lampu alarm di sini ketika ada overload dari motor 1 sampai motor 5, salah satu saja yang ada indikasi overload, maka lampu alarm akan menyala. Untuk lampu run akan menyala ketika motor atau program dari atas tadi yang dari sini motor menghidupkan motor 1, motor 2, motor 3 segala sampai motor 5, maka lampu runnya tetap hidup. Mungkin seperti itu. Langsung saja kita lanjut ke simulasinya biar kita mengerti seperti apa cara kerjanya. Mungkin seperti itu saya akan mencontohkan atau mensimulasikan. Oke, jadi di sini kita bisa lihat. Langsung sajalah. Di sini lampu run masih mati, lampu reset alarm mati. Saya akan coba menjalankan. Saya tekan start. Dia menghidupkan motor 1 dengan timer 5 detik. Menghidupkan motor 2 dengan timer 5 detik. Selanjutnya akan menghidupkan motor 3. Begitu juga akan menghidupkan motor 4. Dan akan menghidupkan motor 5. Nah, seperti itu. Jadi di sini lampu runnya menyala. Karena ada indikasi bahwa motor ini menyala. Sudah hidup M-run seperti itu. Sedang bekerja semuanya. Jadi lampu alarm ini bisa menyala kalau salah satu dari motor kita buat ada masalah atau kita matikan, misalnya seperti ini. Kita buat ada masalah di overload. Ini kan saya buat jadi masalah overload motor 1.
maka di sini akan menyalakan lampu alarm. Seperti itu. Kira-kira sekian penjelasan saya. Mungkin nanti teman saya akan menjelaskan tentang HMI atau visualnya yang lebih gampang untuk dipahami oleh mata dan kita bisa melihat seperti apa cara kerjanya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah, saya minta maaf. Oriana Pane dengan NIM 2301010019. Di sini saya akan menjelaskan desain dari sistem kami. Sistem yang sudah dirangkai di ladder diagram. Lalu kami membuatnya sistemnya itu di CX Design. Bisa kita lihat di sini, dia terdiri dari tombol start, stop, reset, dan beberapa lampu indikator run, alarm, dan reset. Juga ada counter loopnya. Di sini fungsinya untuk menghitung sudah berapa putaran semua konveyor ini hidup. Jika sudah mencapai 5 putaran, dia akan reset. Dan tombol reset ini kita berguna misalnya sebelum mencapai reset yang sudah ditentukan, yaitu setelah 5 kali jalan dia reset, kita bisa tekan tombol reset ini untuk meresetnya lebih cepat gitu. Lalu tombol stop ini berfungsi untuk menghentikan kerja dari semua motor ini gitu. Lalu ini motor 1, motor 2, motor 3, motor 4, dan motor 5 yang berfungsi untuk menjalankan setiap konveyor ini. Kita langsung aja ke dalam praktiknya ya. Kita run, start, tunggu sebentar. Nah, bisa kita lihat ini tombol startnya. Kita akan tekan. Nah, dia berjalan melalui motor 1, lalu motor 2, lalu motor 3, terus ke motor 4 dan motor 5. Counter loopnya akan berkurang 1 menjadi 4. Nah, lampu runnya hidup, lampu alarm dan reset masih mati karena tidak ada kecelakaan ataupun counternya masih belum memenuhi syarat. Kita tunggu sebentar lagi, counternya akan berubah menjadi 3. Nah, kita bisa melakukan reset, counternya kembali menjadi 5, dan kita bisa menekan tombol stop lagi. Nah, alarmnya bunyi. Jadi, saya men-setel tombol stopnya di sini sebagai tombol input output 1 gitu. Jadi bukan push button, tapi dia saat ditekan dia akan 1, saat dilepas, saat ditekan kembali dia akan 0. Seperti ini. Ditekan dia akan 1. Ditekan lagi dia 0 dan dia berjalan lagi. Tapi misalnya kita tekan tombol stop ini, nah, rangkaian motor semuanya ini tidak akan berjalan kembali, kecuali tombol startnya dijalankan lagi. Begitu cara kerja dari rangkaian ladder diagram kami. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada logika kerja sistem. Yang pertama itu ada tombol start yang ditekan untuk mengaktifkan sistem dan mengeset bit lock sebagai penanda sistem berjalan. Kemudian ada interlock, check, stop, dan overload. Yang dimana sistem melakukan proses interlock dengan memeriksa kondisi emergency stop. Atau di sini ada stop. Dan overload itu sebelum operasi dimulai. Yang ketiga, apabila seluruh kondisi aman, motor 1 hingga motor 5 akan aktif secara berurutan setiap 5 detik sekali. Di sini maksudnya adalah untuk motor 1 ke motor 2 itu jedanya adalah 5 detik. Kemudian ada counter yang menghitung 5 siklus.
Di counter ini setelah motor 1 hingga 5 aktif, itu akan dihitung satu siklus. Kemudian ini akan diulang setelah 5 Kemudian ini akan diulang sebanyak 5 siklus. Kemudian untuk kondisi full, jika terdeteksi full itu stop aktif dan overload. Seluruh motor akan berhenti, alarm akan aktif, dan sistem masuk ke kondisi pengaman. Kemudian ada evaluasi sistem. Pada pengujian operasi normal itu berhasil, kemudian untuk interlock juga berhasil, emergency stop itu berhasil juga. Kemudian ada timer. Timer ini juga sesuai dan berhasil. Untuk counter itu juga berjalan dengan normal. Ini menandakan berhasil. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita lanjut pada bagian saran pengembangan, di mana saran pengembangan ini ada kami menambahkan 4 poin utama, seperti penambahan HMI, integrasi SCADA dan IoT, mode manual dan otomatis, dan juga sensor proteksi tambahan. Yang pertama, penambahan HMI. Dengan tambahan Human Machine Interface untuk monitoring real-time dan pengaturan parameter timer dan atau counter secara langsung. Kedua, integrasi SCADA dan IoT, di mana dengan integrasi sistem dengan SCADA dan IoT untuk pemantauan jarak jauh, data logging, dan notifikasi digital. Yang ketiga, mode manual dan otomatis, di mana mengimplementasikan mode operasi manual dan otomatis agar operator dapat memilih metode kontrol sesuai kebutuhan. Dan yang keempat itu sensor proteksi tambahan, di mana dengan menambahkan sensor suhu, arus dan getaran, serta sistem alarm kompresif dengan buzzer dan notifikasi digital. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan simulasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol motor berurutan menggunakan PLC Omron dan perangkat lunak CX Programmer berhasil dirancang serta beroperasi dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Sistem mampu mengendalikan 5 motor secara berurutan menggunakan metode sequential control, di mana setiap motor diaktifkan secara bertahap dengan jeda 5 detik yang dikendalikan oleh timer pada setiap tahapan proses. Nah, fungsi interlock yang ditetapkan pada sistem terbukti bekerja dengan baik dalam menjaga urutan operasi motor. Motor berikutnya hanya dapat aktif apabila motor sebelumnya masih dalam kondisi on dan timer yang terkait telah selesai menghitung. Dengan demikian, sistem mampu mencegah terjadinya kesalahan urutan operasi yang dapat mengganggu proses kerja maupun menimbulkan risiko kerusakan pada peralatan. Sekian.